This is FIFA. Ini FIFA yang selalu gue kritik lewat ESL dan lain-lain. Makanya pentolan-pentolannya banyak yang masuk penjara. Ya. Gue sekarang merasa sebagai fans MU, begini rasanya jadi fans Arsenal, Liverpool yang berpuluh-puluh tahun nggak juara itu ya. Ini no debat, MU no trophy tahun ini, coach. Dan malah kemungkinan besar tidak lolos di Champion tahun depan. Ya, ini PSG itu tolol kalau ambil Ronaldo. Mereka punya Messi, Ramos, Ronaldo yang digabung usianya 100 plus. Iya kan? Nggak make sense. Jalur paling cepat ya ada dua. Pemilik dari Amerika atau perang selesai. Ya, ketemu lagi kita dalam Jas Saya bersama saya dan Coach untuk menghormatin temen gue pakai Belanda sekarang. Jadi ini logo apa nih? Itu logo lama. Cuman itu keren. Gue jarang lihat itu. Itu udah vintage itu. Iya, gue belinya cukup lama sih di Amsterdam. Itu harus dijaga itu karena kalau you ke Qatar ketemu orang Belanda pasti diminta itu. Diminta. Oh gitu ya? Iya. Boleh tuker keju kayak. Keren itu. Keju Belanda. Apa nama daerah pembuat keju itu, bro? Sandstreek. Sandstreek itu daerah ada Sandam, Alkmaar segala. Namanya Sandstreek. Nama keju Belanda paling top apa? Oh banyak. Apa Dam gitu? Lupa gua. Mereknya kan ada Gouda. Gouda. Ada macam, cuman itu nama itu merek, kota. ya? Nama kota yang orang sebut terkenal. Cuman jenis kejunya kan banyak banget. Oke. Kita tinggalin bahas keju, ngapain juga kita ngelantur. Saya ini banyak hal nih minggu ini yang keren banget ya. Terutama pertandingan UCL. Kita punya daftar 8 tim yang lolos. Dan agak kaget gue ya. Kita lihat 8 tim yang lolos itu. Nah ini dia nih. Ya, ini Atletico Madrid, Bayern, terus ini ada 3 tim Spanyol ya bro ya. Dan luar biasa dan mengalahkan tim-tim yang lebih favorit. Inggris tersisa 3 ya, Chelsea, Manchester sama Liverpool. Ada Benfica, betul ya? Ya. Ada Benfica dan ada satu lagi adalah dari Villarreal sama Munchen. Villarreal dan Munchen. Jadi 3 Spanyol, 3 Inggris, 1 Porto, 1 Jerman. Ya. Wow. Dan agak menarik ya, coach, leg 2 ya. Ya. Leg 2 itu agak menarik. Leg 2 itu pertandingan UCL rata-rata tuan rumah kalah loh. Bukan rata-rata, iya. Iya. Nih lihat nih. Liverpool kalah di lawan Inter di rumah nih. Bayern aja cuman yang menang ya. Real Madrid menang. Ya. Lihat Man City 0-0. MU kalah di kandang ya lawan Atletico. Ajax kalah di kandang lawan Benfica. Mengagetkan Ajax nggak lolos ya. Juventus. Nah, Juventus ini gila juga. Ya dikalahkan oleh Villarreal di kandang 3-0. Dan Lille ya juga kalah dari Chelsea. Kalau Lille kalah itu expected loss lah. Expected loss. Dari Lille kita. Cuman gue nonton semua pertandingan ya. Terutama yang mana kemarin. yang lo kaget kalah? Man United, Ajax, Juve itu gue kaget kalah. Ya. Karena gue bisa tarik garis merah. Ketiga tim home itu menguasai pertandingan. Betul. Mereka menguasai ball possession. Mereka meng-create peluang. Tapi tidak ngegolin. Tapi finishingnya jelek. Jelek banget. Termasuk MU ya? Termasuk MU. Dan dapat counter. Sedikit peluang untuk MU kita ATM. Ya. Hanya 1, 2, 3 peluang. Yang terjadi gol. Benfica lebih parah lagi. Itu Benfica sama Ajax itu benar-benar diobok-obok. Ajax cetak 2 gol offside. Terus dari corner, Onana salah timing, jebol, selesai. Padahal Ajax jauh lebih bagus, jauh lebih banyak create chances. Juve di 10 menit pertama Morata heading, mereka membiarkan Villarreal datang, tapi Villarreal tidak create chances at all. Vlahovic babak pertama shooting kena mistar. Habis itu dapat penalti di menit 70. Juve ambil risiko. Gol kedua itu fatal, itu kill the game, itu gol kedua. Gol kedua? Ya.
akhirnya gol ketiga penalti ya, oke, it happens. Cuman gue melihat ada kesamaan antara Juve sama MU ya. Ya. Dalam arti gini, pada saat mereka tertinggal atau bahkan belum tertinggal di menit 50, 55, 60 di babak kedua, mereka berusaha untuk menyerangkan. Tapi benar-benar minim kreativitas. Yang mereka lakukan Juve sama MU itu adalah satu, crossing doang. Kedua, shooting dari jarak. Ini jarak jauh dari luar kotak penalti. Ini dilakukan spekulatif banget ya. Ini dilakukan oleh MU, ini dilakukan oleh Juve, tidak dilakukan oleh Ajax. Ajax itu banyak peluang dengan kombinasi di kotak penalti. Tapi memang Ajax mulai dari bulan Februari itu lagi jelek. Ya. Di Eredivisie pun jelek. Mereka kalah kalau nggak salah lawan Willem II juga sempat kalah. Kalau menang pun di menit terakhir 1-0. Lagi ngedrop sehingga jarak dengan PSV itu hanya 2 poin. Sempat jauh. Nah, ini kan menjadi sebuah lesson to learn untuk Juve, terutama Juve dan MU. Kita bicara, gue nggak mau bahas Ajax lah. Ajax kan ibarat kalau kalah syukur, kalau menang syukur, kalau kalah ya klub kecil, nggak ada pemain bintang, tiap tahun pemainnya dirubah. Tapi kan lawannya kan nggak bagus-bagus. Memang nggak bagus. Dan di babak-babak sebelumnya Ajax tuh gila loh, 5-0. Betul. Cuman kembali lagi, Ajax setiap tahun ini jual 5-6 pemain. Sebagai pelatih, Ten Hag luar biasa agar mereka tiap tahun bisa perform. Untuk mendatangkan 4-5 pemain baru kan nggak gampang, ya kan? Iya. Tapi namanya pemain bukan pemain bintang. Mereka lagi drop Haller, Anthony sama Tadic. Ditambah nomor 10 si Berghuis lagi jelek juga. Yang sebelumnya mereka on fire ini lagi ngedrop. Sehingga mereka menjalankan strategi pelatih, create chances, banyak kombinasi. Tapi tidak ngegolin. Finishingnya jelek. MU sama Juve itu kalah di kreativitas. Miskin kreativitas for sure. Cuman kita kan sangat memantau MU, you and me. Dan ini juga terjadi dalam Liga Inggris pun demikian. Dan ini yang gue pertanyakan ya, apakah ini salah Rangnick atau salah pemainnya yang tidak sabaran? Makanya gue sempet nge-tweet, gue bilang MU ini harus belajar dari Ajax dari sisi create chances, ya kan? Kalau pelatih memberikan instruksi untuk meng-create chances dan berhasil, itu pelatih tidak salah. Kalau pemain tidak bisa cetak gol, bukan salah pelatih dong. Padahal waktu lawan Spurs gila ya. Iya. Yang Ronaldo hat-trick itu mah gila permainannya. Betul. Bagus karena keren banget ya. Karena they got space kan. ATM di babak pertama itu cukup keluar. Berapa kali kombinasi, babak kedua pada saat mereka itu lebih defense. Dan menggunakan permainan kasar yang wah udah gila banget ya. Itu memang cara mereka. Caranya mereka ya. Wherever they play, antara kartu kuning dan tidak kartu kuning bedanya tipis sekali. Ya. Tinggal masalah kebaikan hati wasit aja ya. Iya, dan itu memang cyborg yang dilakukan oleh Simeone. That's why gue selalu bilang, untuk gue fans netral, sepak bola itu harus entertain. Tapi MU, Ajax dan Juve itu nggak begitu entertain. Lille lebih entertain. Lille, Chelsea lebih entertain. Karena mereka benar-benar keluar cuman karena kalah kualitas. Chelsea jelas lah udah 2-0 unggul di rumah. Kebobolan 1-0, penalti Burak Yilmaz. That's okay. They still control the game. Dan akhirnya nggak lama kemudian polisi 1-1, Aspi 2-1 bungkus itu barang. Tapi ya, gua agak kaget aja Juve sama MU main seperti itu. Because kreativitasnya was very poor. Gitu. Jadi cukup banyak nih prediksi kita 8 besar, 4 besar ke depan itu yang lolos ya. Kita karena coach kan pernah memfavoritkan Ajax lolos lah, ya kan? MU lawan ATM lolos harusnya lah. bisa. Apa enggak tuh? Ternyata enggak. That's why inilah indahnya sepak bola. This is sepak bola betul. Gue bilang, setuju. 4 tim yang besar yang bagus yang lolos itu Real Madrid yang lagi on fire, Bayern Munchen, City sama Liverpool. Nah kita lihat drawingnya gimana. Cuman gue harap semoga Villarreal sama Benfica nggak lolos. Karena I don't like the way they play ya. Dan Villarreal nggak layak lolos. Kualitasnya memang jelek. Terlalu banyak salah passing.
main incer dari Jadi biasa ngalahin Juventus tuh memang karena on fire aja ya? Karena lagi enak aja main. Momentumnya lagi dapat, efektivitas lagi tinggi, sementara MU nggak. Karena kalau di menit 10 Morata headingnya tidak di-save sama kiper, Juve unggul, lain cerita. Kalau shooting dari Vlahovic nggak kena mistar, tapi masuk, lain cerita. Tapi itu kan indahnya sepak bola. Unpredictable. Betul. Nggak bisa diprediksi. Gue sekarang merasa sebagai fans MU, begini rasanya jadi fans Arsenal, Liverpool yang berpuluh-puluh tahun nggak juara itu ya. Bahkan main di Champions League aja nggak. That's why semoga kita gantian MU main di European League lah. Arsenal yang main di Champions League. Ini no debat, MU no trophy tahun ini, coach. Dan malah kemungkinan besar tidak lolos di Champion tahun depan. Ya, ini gini. Kita lihat Arsenal lagi on fire, oke? Yes. Kemarin walaupun kalah, tapi permainannya bagus. Keren, gue dengar, ya. That's okay, karena Arsenal orang sering lupa. Arsenal itu nggak main di mana-mana. Mereka dapat istirahat cukup. Iya kan? Kayak dulu Chelsea waktu Champions ya. Iya. Mereka main cuma satu liga doang. Satu Arsenal pun sekarang demikian, makanya mereka bisa perform. Nah, hal seperti ini mungkin dibutuhkan MU juga. Udahlah. Nggak apa-apa, nggak main Piala Ciki, nggak main di Eropa, whatever lah. Biar bisa bangun tim baru. Karena mereka dapat pelatih baru kan. Ya. Dan kita dapat tadi masukan bahwa beredar ada 12-13 pemain MU keluar. Nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah. MU still have a lot of money. Karena kalau kita menjual pemain, 12-13 pemain kita jual, kan ada income masuk. Betul. Iya kan? Betul. Dari income ditambahin mungkin 100-150 juta, bisa beli 4-5 pemain yang lebih bagus, yang sesuai dengan karakter pelatih, yang bisa perform. Ya, daripada Rangnick nerima warisan ya. Iya, take it or leave it, pemainnya udah di situ, nggak bisa diapa-apain lagi. Apalagi kemarin waktu tengah tahun dia nggak beli apa-apa juga. Exactly. That's why gue bilang nggak ada masalah untuk fans MU 1 tahun ibarat istirahat dulu lah untuk mengkuatkan pondasi. Sekarang yang penting pertanyaannya adalah siapa pelatih yang akan masuk. Ya. Itu sangat penting. Jadi manajemen MU nggak boleh ambil blunder dengan pelatih. Only one name, Ten Hag. Gue setuju. Gue bilang Pocket udah nggak mungkin lah. Gue juga tidak melihat Pocket bisa pegang MU. Yeah. Tapi gue lihat Ten Hag yang sudah terbukti dengan pemain baru dia bisa mengelola. Memang pembelian pelatih ini kan tetap gambling. Tapi dari begitu banyak kandidat, the best among the worst itu Ten Hag. Ten Hag yang khawatir cuma satu, bro, nggak pernah ngelola tim besar dengan pemain-pemain bintang yang luar biasa. Itu aja yang di-question. Cuman di sisi lain, MU sudah mengambil pelatih besar, Mourinho, Van Gaal, gagal juga. Iya kan? Jadi what would you do? Mending ambil pelatih yang punya filosofi, which is kayak Tuchel, kayak Klopp, kayak Pep, filosofinya jelas, cara mainnya jelas. Siapapun pemain yang datang, they come and go. Dan kita juga tahu salah satu kekuatan Rangnick adalah dia bisa melihat pemain hebat atau enggak. Dia rekrut pemain yang terlalu mahal. Karena kita tahu 3, 4, 5 tahun terakhir, MU selalu beli pemain yang over value. Betul. Termasuk terlalu mahal. Aduh. Bukan Maguire aja, Van de Beek, Sancho, AWB, Fred itu 60 juta lebih loh. Iya. It's not worth it. Dia lo 45 juta dolar, 40 juta pound nggak dimainin. Iya, di loan. Dia itu bodinya kan naik SMA. Terlalu ceking kecil, nggak cocok di IPL. Nah, dengan adanya Rangnick, semoga kedepannya MU, karena gue masih pengen lihat MU bersaing dengan Arsenal, dengan Chelsea, dengan Liverpool, dengan City. Sekarang gapnya itu praktis Liverpool, City doang. Nah, ini nggak boleh terjadi. Chelsea ini juga big question mark. Big question ya. Nanti karena kita nggak tahu ownernya siapa. Ke depan. Ya. Harry Maguire definitely, bro. Pada tahun lalu, bro, keren banget. Keren. Sampai Piala Eropa tuh keren banget. Gue ingat banget tahun lalu MU tuh hampir juara. Iya kan? Pada saat Piala Eropa, kemudian Maguire cedera, MU kalah. Dan akhirnya finish nomor 2. Tahun ini blundernya banyak banget. Dan terbukti di timnas pun demikian. Inggris bisa masuk semifinal di Piala Dunia, final di Piala Eropa, itu kontribusi Maguire besar juga. Ini ada statement dari mantan pemainnya, teammate-nya dia, bro. Mungkin kita bisa liatin ya. Termasuk ada bintang nasional
Belanda. Dia bilang, pemain kayak Harry Maguire di liga kita banyak banget ya padahal gitu. Ya Van der Vaart bilang nggak, gue bilang nggak fair ya. Karena pada saat contoh dia cetak gol bunuh diri. Iya. Kita atau orang fans, bahkan fans MU, hanya menilai dalam satu momentum di mana dia mencetak gol bunuh diri. Oke, itu defender yang top tidak boleh melakukan itu. Tapi selayaknya kita menilai pemain dalam 90 menit. Yes. Apakah iya Harry Maguire main jelek di 90 menit? I don't think so. Dia main cukup bagus kok. Hanya memang I agree with you bahwa musim ini dia terlalu banyak bikin blunder. Ya. Dan blunder hampir setiap pertandingan dibikin 1 kesalahan, 2 kesalahan, itu langsung disorot oleh media, disorot oleh media, nggak boleh dilakukan. Karena dia udah ke branding, harganya mahal banget. Dikait-kaitkan dengan 80 juta. Padahal kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, dia kontribusinya itu besar. Termasuk untuk timnas ya? Termasuk untuk timnas. Sekarang saya pikir timnas pun dia tidak akan terpanggil nih. Dan kalau kita fair aja ya. Kita bandingkan, nggak usah jauh-jauh lah. Kita bandingkan MU musim lalu lah. Oke? Musim lalu, 4 pemain di belakang. Luxio keren. AWB keren. Sekarang kayak apa mereka? Jelek juga. Bapuk banget. Iya, jelek juga. Jadi yang drop itu bukan Maguire. The whole ini belakang. Varane pun nggak jelek mungkin, tapi tidak sesuai ekspektasi. Tidak sehebat. Palingnya Lindelof lah masih oke ya. Lindelof ya ups and down juga. Bailey ups and down juga. Lini tengah nggak banyak pilihan juga. Matic mata tua. Yang dia lain kan Fred sama McTominay. Kita tahu mereka on and off. On and off. On and off. I agree. Kadang mainnya bagus banget. Kadang bagus, kadang jelek. Pusat blunder ya. Gol pertama Atletico itu salah Fred. Padahal dia 30 menit itu main bagus banget. On and off. Dan yang dibutuhkan MU adalah pemain yang stabil, yang tiap minggu Fred bisa itu bro, perform. Waktu lawan Spurs, gila kontribusinya. Betul, I agree. Cuman ya kembali lagi MU itu terlalu banyak pemain yang tidak bisa mengangkat timnya ke level berikutnya. Jadi whoever pelatihnya akan seperti itu. That's why gue bilang kalau di dirteknya MU yang baru, keluar aja lah ya. Gue sapu bersih. Keluarin aja. Lihat pelatihnya mau apa. Cuman kita juga harus pasang kriteria. Oke, pelatih yang datang itu main seperti apa? Kenapa? Build the team ya. Dari strategi. Biar punya filosofi pada saat dia dipecat, pelatih baru mengikuti filosofi itu biar pemainnya tetap bisa digunakan, nggak ada alasan ini. Itu dilakukan oleh Rangnick dulu waktu di Leipzig ya. Iya, dia punya sistem, dia pilih pemain. Di sini posisi ini siapa? Kalau sekarang dia. Dan pelatih yang datang dulu itu ikutin. Beda dengan sekarang, jangan sampai di MU kejadian kayak di Tottenham Hotspur. Conte masuk dia bilang kualitas tim gue nggak bagus. Dia mengatakan begitu. It's not that high. Dan dia beli Kulusevski sama Bentancur dari Juve yang notabene pemain cadangan di Serie A. Nggak ngaruh juga. Nggak ngebantu juga. Kehilangan Dele Alli lagi. Ya. Kehilangan Dele Alli, Lo Celso sama lebih keruan lah ya. Tetap komplain. MU tidak butuh pelatih seperti itu. Yang cuma minta pemain mahal, Mourinho kan kayak begitu. Ole emang dari awal gue bilang ini apa namanya? Ole sih pacifier lah ya. Auranya juga bukan aura pelatih. Bukan aura, ya benar. Yang tough gitu. Iya. Nah, kalau seandainya Ten Hag enggak, Pocket enggak, jangan sampai ambil Zidane juga. Mending incer pelatih-pelatih yang ada di Jerman. Tapi gue dengar Zidane mau ke PSG ya? Kemungkinan besar. Katanya Zidane gosip media, tapi kita tahu media kan banyak yang nggak ada kerjaan. Dan tiba-tiba Luis Enrique disebut-sebut nih bro. Sama Pocket ke Madrid. Kalau Anche gagal. Terus Enrique feeling gue enggak, karena Piala Dunia di bulan Desember. Sama timnas, dan dia sudah melakukan hal yang bagus di timnas. Jadi yang tinggal sisa praktis ya Pocket sama Ten Hag. Oke. Ronaldo baru saja mencetak sebenarnya dia kalau mau goat banget lah ya. Karena dia menjadi top pencetak gol terbanyak sepanjang masa lah ya. Melewatin beberapa nama lain ya. Ya itu kita nggak usah bahas dulu itu. Itu apa namanya?
Itu udah pastilah. Haters pun mengakui bahwa kalau soal cetak gol, Ronaldo is the best. Cuman the problem is, dia cetak 1 hat-trick. Semua udah xiao-xiu aja di timeline gue. Terus? Habis itu ketemu ATM, mana xiu-nya? Sampai gue tulis di Just Talk judulnya No More Xiu. Karena nggak usah terlalu lebay. 10 match terakhir, Ronaldo nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, yang orang tunggu, dia bilang kalau nggak champion, dia akan keluar dari MU. Iya. What do you think? Sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan replace, yang gantiin dia itu siapa? Contoh Pogba, kontrak habis, kemungkinan besar dia cabut. Nggak ada masalah. Tapi yang penggantinya siapa? Dengan sistem apa yang dia bermain? Betul. Bruno yang 1,5 tahun bermain luar biasa, tahun ini jelek banget. Jelek banget Bruno. Apakah butuh seorang real playmaker kayak Bruno? Karena kalau kita lihat City, kita lihat Liverpool, They have it. Kita lihat Chelsea. Enggak, mereka nggak main dengan real playmaker. Oh, gitu. Mereka nggak. Playmakernya siapa di Liverpool, di City? Di sini bukan Daniel Silva gitu? Enggak. Mereka bermain dengan 2 kreatif midfielder. That's what you mean, oke. Jadi tidak tergantung oleh satu pemain. Karena kalau kita lihat MU di zamannya Ole, sangat tergantung oleh Bruno. Semua bola ke Bruno, hanya Bruno yang bisa kasih assist. Pada saat dia menurun, nggak ada yang kasih assist lagi. Betul. That's why jangan tergantung oleh satu playmaker, tapi bermain dengan creative midfielder. That is different. Ini yang dilakukan oleh City. Ronaldo katanya mau ke PSG. PSG nggak mungkin juga champion juga. PSG juara juga lah. PSG itu tolol kalau ambil Ronaldo. Mereka punya Messi, Ramos, Ronaldo yang digabung usianya 100 plus. Iya kan? Nggak make sense. Kalau ambil Pogba, ambil Rudiger, gue masih masuk akal. Make sense. Pogba butuh karena untuk gue salah satu lini lemahnya PSG itu di tengah. Selain Verratti nyaris nggak ada. Pocket nggak bisa manfaatkan Wijnaldum. Terus yang lain gue ya Paredes lah apa itu nothing. Mereka itu sering mati di tengah. Oke bro, kita ke Chelsea sekarang. Ya. Nasibnya makin tidak jelas ya. Masih belum jelas. Jadi gue sedih banget tuh dengar kemarin begitu tidak fairnya saya pikir UEFA ya. Begitu apa IPL menurut gue begitu tidak fairnya. Mereka dulu gue ingat banget dulu waktu Ozil, si Pogba, Diallo yang pakai bendera Palestina waktu itu, dia bilang no politik dan di bola. Sekarang mereka lebih dari politik menurut gue sih, coach. Ini apa ya? Undang-undang untuk membekukan aset atau klub dari seseorang itu nggak ada. Itu undang-undang diciptakan karena mereka tidak mau melawan Rusia dengan kekerasan. Jadi mereka cari hal lain. Ini debatable lah. Debatable dalam arti ada orang bilang yang setuju, ada yang nggak setuju karena buktinya terkena. Cuman kalau gue ngelihat seperti perang ini, gue bukan lihat politiknya, gue lihat rakyatnya. Sekarang gue ngelihat yang gue kasihan itu karyawannya Chelsea, pemainnya Chelsea, sama fansnya Chelsea, karena mereka tidak bersalah. Sampai Havertz bilang, ya kalau perlu gue beliin pesawat nggak ada masalah kok. Ya emang nggak ada masalah, gaji pemain gede-gede. Cuman yang masalah kan nggak segampang itu. Mereka sudah dapat batasan tidak boleh lebih dari 20.000 pound. Dan home 500.000. Steward, security, staff itu kan harus dibayar semua. 1-2 minggu lagi, kalau 3 minggu maksimal, kalau nggak ada yang pembeli, mereka nggak ada income. Nggak tahu harus bayarnya gimana. Nggak boleh jual tiket, ya kan? Nggak ada income, nol income. FA Cup aja dia mengusulkan sempat untuk close door. Untuk close the door gitu. Karena dia percuma juga. Buka nggak boleh itu. Nggak boleh yang lucu itu manajemennya yang Middlesbrough yang demikian lebay juga menurut gue. Gue sih nggak ada masalah bro. I'm not talking about politics. Saya mau ini double standard nih. Double standard. Mereka yang bilang tidak boleh berpolitik di bola. Sekarang IPL lebih dari politik. It happens. Untuk gue ya, contoh penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia itu politis. Untuk gue itu nggak make sense. Bermain sepak bola di bulan Juni 55 derajat itu nggak masuk akal. Toh mereka ditunggu. Walaupun mereka pindah ya. Akhirnya dipindah. Tapi itu kan nggak pernah terjadi ya. Nggak pernah terjadi. FIFA, UEFA bersepakat untuk
sepakat menggantikan jadwal yang merusak semua jadwal liga. Betul. Tapi itu terjadi. Jadi this is FIFA. Ini FIFA yang selalu gue kritik lewat ISL dan lain-lain. Makanya pentolan-pentolannya banyak yang masuk penjara. Ya. Karena memang mereka itu merasa dirinya sangat eksklusif dan nggak ada yang bisa ngatur. Bahkan kita sampai sekarang tidak ada yang tahu gajinya ketua FIFA berapa, ketua UEFA berapa, nggak ada yang tahu. Begitu banyak duit yang mereka dapat, itu untuk kroni-kroni mereka. Maka dari itu jangan kaget kalau lahirlah kebijakan-kebijakan yang nggak make sense, kontroversial. Itu termasuk ini. Kalau gue concernnya ya dengan, kalau kita bicara dengan rakyat Ukraina, bukan politik-politiknya. Sekarang dengan fansnya, karyawannya Chelsea. Sebenarnya pemain nggak begitu karena mereka gajinya gede, ya kan? Tapi dengan karyawan di dalam dan sampai mereka nggak bisa operasional, yang terjadi ini udah nggak fair. Apalagi gue dengar gosip juga ada pengurangan 9 poin. Nggak tahu itu kapan walaupun belum pasti belum diterapkan, nggak tahu apakah diterapkan atau nggak. Kan kalau gitu kan bisa fatal. Saya cuman kelebayannya aja ya. Memang, I agree. Sama aja nih, ada mobil dibatasin jalannya, itu hanya karena pemiliknya bergaul dengan orang yang salah. Iya. Salah pun ini debatable loh. Iya. Waduh, apa salahnya itu? Sampai segitu. Penumpang mobil, ya kan? Itu yang gue bilang, ya, salahnya sopir? tindakan ini lahir karena rasa frustrasi, tidak punya cara, jadi semua cara dihalalkan. Coach, untuk menghajar. Menurut gue ya, IPL Inggris harus berterima kasih sama Abramovich. Mengangkat Chelsea. I agree. Chelsea itu tim Inggris loh. Absolutely. Tahun lalu aja juara UCL. Ya. Dan itu membawa nama Inggris, bukan membawa nama Abramovich, bukan membawa nama Rusia. Setuju. Dan semua trofi udah pernah dimenangkan. Termasuk trofi Piala Dunia antar klub, UCL semua. 2 kali. Dan itu membawa kebanggaan untuk Inggris. I agree. Gue setuju banget. Cuman ya, it happens. Dan nggak ada pemain Rusia loh di Chelsea. It happens sekarang bahwa hal kayak gini bisa terjadi. Mungkin ini bisa membuat investor luar takut. Tapi nampaknya nggak juga. Karena sepak bola Inggris itu terlalu seksi. Untuk tidak dimiliki para miliarder. Dan menguntungkan. Buktinya dan menguntungkan. Enggak, kalau menguntungkan Abramovich keluar 1,5 billion loh. Untuk jadi nggak terlalu menguntungkan juga. Tapi nilai Chelsea sekarang berapa? Oh iya. Ya, dari sisi nilai ya, cuman lu harus punya modal kan. Iya. Untuk keluarga. Maka dari itu kalau kita percaya media, pemilik Chelsea yang baru juga dari luar negeri. Gue dengar ada Arab yang mau ambil ya? Ada media. Muhammad Al-Khariji. Ya, perusahaan media terbesar, private company di Arab yang mau ambil. Tapi kita tahu, masih ingat nggak kasus Newcastle diambil oleh pemerintah Saudi. Atas nama BUMN. Itu kan duitnya nggak ada serinya. Paling kaya, jauh lebih kaya daripada Qatar, Dubai, dan lain-lain. Oke? Berapa bulan mereka nego dan sempat ditolakkan oleh IPL. Dan akhirnya baru Januari ini, kita sahkan. Ya kan? Nanti kalau pemilik Saudi lagi, ini akan lama lagi. Proses inilah, itulah, ngurusin. Kalau Newcastle kan no issue, no political issue. Kalau ini bayangin penjualannya harus melalui pemerintah Inggris. Betul. Jadi Abramovich udah setuju pun, belum tentu bisa berpindah tangan tuh. Abramovich sudah setuju. Abramovich sudah mengatakan, ya sudah, kasih green light ke pemerintah Inggris. Jadi pemerintah, kalau dijual pun duitnya bukan ke Abramovich, bukan ke yayasan, tapi ke pemerintah Inggris. Oke? Nah, gue bilang karena waktunya mepet, lisensi hanya diberikan sampai bulan Mei, dan mereka butuh income untuk operasional. Gue bilang, ini akan dijual ke konsorsium Amerika. Karena proses penjualan akan jauh lebih cepat daripada yang dari Timur Tengah. Contoh kasus paling bagus, ya Newcastle. Di sisi lain, gue pikir juga, kalau gue jadi pemilik Pangeran Al-Wahid atau siapa kalau nggak salah, yang punya Newcastle dan yang punya Saudi Arabia. MBS lah. Ya. Muhammad bin Salman.
Bin Salman. Ya. Gua akan berpikir, kalau lu rakyat gue, lu beli Chelsea, lu bersaing dengan klub gue, apakah iya itu tidak konflik menjadi sebuah tamparan buat MBS? Iya kan? Jadi feeling gue sih ini nggak visible. Karena udah ada dua negara dan pemiliknya itu owner yang punya negara. Sama kayak Qatar. Nggak mungkin ada orang dari Qatar, orang Qatar yang kaya kan banyak. Yang beli klub Inggris lagi, nggak mungkin. Karena lu akan atau klub besar, konflik. Abu Dhabi sama, akan konflik. Dan that's why gue bilang pemilik Saudi feeling gue nggak. Kalau dari Timur Tengah, dari Oman, dari Kuwait, itu visible. Masih masuk akal. Tapi tidak dari satu negara. Lebih masuk akal dari Amerika. Karena mereka punya hubungan baik, banyak pemilik Amerika, MU, Arsenal, Liverpool, tambah sekarang Chelsea. Yang lebih visible, yang prosesnya akan bisa cepat, sehingga Chelsea bisa kembali beroperasi secara normal. Itu pemilik dari Amerika. Sama mungkin yang 86 tahun dari Swiss itu gabung jadi konsorsium 5-6 orang. Gabung. Itu lebih visible. Tapi kita nggak pernah tahu nanti pemerintah Inggris ini benar-benar mau menjual atau Abramovich-nya dikerjain. Intinya gini, kalau minggu depan perang ini selesai, mereka kan lagi nego. Kalau seandainya selesai, bisa aja kembali normal. Bisa aja tidak harus jual. Bisa aja tidak harus jual. Karena kita tahu Abramovich begitu cintanya sama Chelsea. Iya, I agree. Dan duit is not an issue. Iya. Makanya dia bilang, dia kasih green light ke pemerintah Inggris. Ya sudah, kalau gue nggak boleh jual, lu yang jual deh. Iya. Duitnya buat lu deh. Oh iya, statement itu ya? Iya. Uangnya pun nggak diambil? Nggak bisa diambil. Karena pemerintah Inggris bilang, keputusan terakhir itu di Abramovich. Apakah Anda memberikan kami mandat untuk menjual atau tidak? Kalau Anda memberikan green light ke kami, ke pemerintah Inggris untuk menjual, duit itu untuk pemerintah Inggris, bukan untuk yayasan yang rakyat Ukraina, bukan untuk Anda. Dan dia setuju. Ya sudah, silahkan. Gue pikir cuma mandatnya aja, tapi duitnya tetap duitnya, untuk pemilik dong. Dia nggak dapat apa-apa. Pemerintah Inggris. Karena saking dia cintanya dengan Chelsea, dia pengen Chelsea secepatnya diselamatkan. Dan jalur paling cepat ya ada dua. Pemilik dari Amerika atau perang selesai. Kalau perang selesai, bisa banget loh. Dalam 1-2 minggu, ya udah deh, nggak usah jual. Iya dong. Ini dunia gila yang anything. Saya pikir yang paling dirugikan tuh fans lah bro. Gue ketawa sendiri kemarin ya. IPL merasa terganggu karena fansnya itu di stadion tetap teriak nama Brozovic. Ya itu IPL agak lebay lah kalau gue. It happens lah. Fans itu kan manusia biasa yang ingin mengekspresikan dan feeling fans mereka. itu lebih tahu berterima kasih. No politik. Iya, betul. Fans itu no politik. I agree, setuju. No politik. Chelsea ini tim kecil brother. Iya. Tim kecil. Siapa yang dukung dulu Chelsea sebelum Abramovich masuk? Come on. Ken Bates, dibawa Ken Bates dengan Ruud Gullit lah, dengan Vialli lah. Iya kan? Iya. Juara dunia, juara UCL, beberapa kali malah. True. Kan kebanggaannya sekarang kebanggaan Inggris, bukan Rusia. Gue masih ingat kok dulu zamannya Arsenal, MU masih ribut ya. Abramovich belum masuk. Itu mereka beli siapa? Ruud Gullit yang udah pensiun, udah tua. Vialli dibeli yang afkiran semua dari Serie A. Serie A dulu masih berjaya kan. Ke Chelsea, ke Spurs yang klub nggak dianggap gitu loh. Padahal pada saat Abramovich tahun 1-2 tahun memang masih pemain katro yang habis itu meroket. Elit. Iya. Dan ya it's not on us lah untuk memang this kind of thing happens. Ya atas nama sportivitas kita berharap ini kemelut di Chelsea ya cepat berakhir Segera lah ya. berakhir, betul. Paling top sih kalau perangnya selesai lah. Iya. Itu top untuk semua orang, but you never know. Semua bisa terjadi, bisa lebih parah, bisa lebih bisa berhenti. Gitu, bro. Perburuan juara Liga Inggris menjadi seru ya, begitu City ditahan oleh Crystal Palace dan Liverpool kalau menang terus nih, semua game termasuk lawan City, Liverpool akan juara. But I don't see Liverpool bisa menang lawan City. Kenapa? Main di home City dan kita lihat di 4-5 tahun di bawah Pep
lebih sering Pep yang menang atau nggak kalah daripada menang. Karena kalau seri aja tetap unggul 1 poin. Sisanya semua sapu bersih, City yang juara. Gue tidak melihat. Tapi kita nggak pernah tahu, bro. Bisa ditahan Crystal Palace, Pak. I agree. Cuman emang Liverpool tim Avenger FC yang nggak pernah kalah. Nggak tahu juga. Kita skip ke berapa match sebelumnya. Lawan Burnley menang 1-0, gol jatuh dari langit. Lawan West Ham menang 1-0, main jelek. Lawan Inter itu 2 match bisa ngelawan. Karena mereka kebetulan punya pemain yang berkualitas, Salah yang bisa cetak 2 gol di Milan. Padahal Inter sama sekali nggak jelek. Sama sekali, sangat bisa ngimbangin. Cuman susah cetak gol aja. Jadi Liverpool pun bukan tim yang konsisten. Kemarin Arsenal, babak pertama harusnya Arsenal itu unggul. Lebih bagus Arsenal. Secara 90 menit harusnya itu draw. Tapi kembali lagi, Liverpool punya pemain berkualitas yang bisa cetak gol dari 1/4 peluang. Yang deciding the game ya? Iya. Dan mereka cuma butuh 1-2 momen dalam pertandingan, bukan 90 menit. 1-2 momen untuk bisa cetak gol. That's why gue bilang bukan berarti Liverpool nggak bisa bicara. Tapi kalau Anda tanya gue akan bilang gue dari sisi permain, gue tetap City. Dari kedalaman squad juga tetap City. Gitu. Oke. Newcastle. Wih. Udah peringkat ke-14, bro. Udah jauh dari degradasi. Jadi artinya it works ya. Akan survive ya. Mereka beli 5 pemain dan beli pemain punya kontribusi. Gue sih pengen tahu sampai kapan mereka seperti ini. Dalam arti gue pengen tahu pemain siapa yang akan dibeli musim depan. Musim depan. Ya, karena itu penting. Saudi loh. Saudi yang duitnya jauh lebih banyak daripada Abu Dhabi. Abu Dhabi punya City loh. Daripada Qatar juga. Qatar punya PSG. Mungkin 1-2 tahun mereka nggak invest banyak. Habis itu disapu bersih semuanya. Iya dong. Karena kalau Newcastle kayak begini terus kan tamparan keras buat pemiliknya. Apalagi kalau Chelsea berandai-andai ini jadi dibeli oleh Arab juga, bro. Jadi artinya tim Liga Inggris itu yang hebat-hebat nggak ada yang dibelikin oleh orang Inggris ya? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Yang pure Inggris siapa sih? Tim Nggak banyak. Watford? Watford dulu punyanya Elton John loh. Iya. Punya timnya Elton John. Gue nggak tahu masih punya sana apa nggak. Bahkan tim kayak Everton pun juga bukan. Spurs. Everton bukannya Mesir ya? Everton Iran Amerika. Spurs ya Levy orang juga. Tapi partnernya Levy itu sahamnya nggak banyak. Partnernya itu kalau nggak salah orang Amerika juga. I forgot. Leicester Thailand. Kalau dibilang mungkin Spurs yang ada banyak yang ada Inggrisnya, tapi yang lain banyak yang nggak ada Inggrisnya. Kan tim kecil lah, Burnley, yang BB gitu tuh, Brighton. Tranmere Rovers itu orang Indonesia. Bos gue. Semoga naik terus ya. Gitu. Oke, Coach, ini bakal seru banget ya ke depan. Ya. Jadi sekali lagi kita akan mengikutin terus. Minggu depan udah mulai Inggris lagi nih ya. Minggu udah depan Liga, ya? Bukan, minggu depan timnas FIFA. Oh, iya. Ada itu kan masih ada 8 match yang untuk meraih berapa tiket untuk 3 tiket ke Piala Dunia. Oke. Jadi Rusia di ban. Jadi Poland dapat bye. Tunggu pemenang Swedia sama Ceko. Inggris. Sama yang kita tunggu-tunggu adalah Portugal sama Italia yang satu grup. Satu grup. Ya. Kalau Inggris, Belanda main friendly karena mereka udah lolos kan. Ada friendly, Belanda ketemu Denmark kalau nggak salah. Tapi yang kita tunggu-tunggu ya itu Portugal kalau seandainya menang lawan Turki kalau nggak salah. Atau sama Italia. Mereka akan ketemu. Lucu juga kalau Italia juara Eropa nggak lolos ya. Iya. Kalau feeling lo? Kalau you tanya gue, bukan feeling, tapi yang gue inginkan itu dua-dua nggak lolos.
Termasuk Portugal. Termasuk Portugal. Ronaldo nggak main Piala Dunia. I don't like Portugal. Portugal itu terlalu banyak drama menghalalkan dan banyak dribbling. Kalau Italia permainan bagus lah, tapi lucu juga kalau Italia nggak lolos karena juara Eropa. Ya. Juara Eropa, juara dunia. Karena semua orang mengira bahwa satu tiket ini antara Portugal Italia kan, lawannya diremehkan. Ya, this is football, you never know kan. Kita akan lihat apakah kita lihat ada surprise atau ada apa nggak tahu. Toh tanpa dua tim ini sepak bola Piala Dunia tetap meriah kok. Spanyol, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Argentina, Brasil. Dari situ aja udah bikin luar biasa, ya kan? Gitu. Jangan lupa Korea selalu memberikan kejutan ya di Piala Dunia. Oke coach, saya pikir terima kasih kita udah berbincang malam ini ngobrol-ngobrol. Minggu depan kita akan punya materi yang hebat-hebat lagi. Udah pulang di Bali ya? Udah. Oh ya udah. Minggu depan tetap di studio kita. Kita mau janjian minggu depan mau pakai apa? Gue punya loh jaket Real Madrid. Gue pakai Real Madrid minggu depan. Ya, jadi ya itulah yang terjadi. Minggu depan ada El Clasico, itu kita bahas. Oh El Clasico, ya. Nanti you pakai Real Madrid, gue pakai Barca. Siap. Siapa yang menang? Oke. Ya Barca dong. Gue pegang Real lah. Biar rame aja gitu ya. Thank you. Oke, thank you. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.